Marco. Laura. Any of you ever heard the name Reva was still standing after 7:15? She's prepared. Your friends are never coming back. 15 people. But you... My kid is so close. Don, Daddy's saying hi. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan melanjutkan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Gifted. Di video kali ini, aku akan menceritakan episode ketiga, season kedua. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal, kita akan dibawa ke 6 tahun yang lalu, yang dimana Marco pergi menemui ayahnya yang sedang sakit di sebuah gereja. Hubungan mereka berdua sangat tidak baik. Di sini Marco berniat baik, ia ingin mengajak ayahnya tersebut untuk berobat supaya cepat sembuh. Namun ayahnya ini tidak ingin Marco membawanya ke rumah sakit dengan uang haram. Yang bagaimana kita tahu, di saat ini Marco masih bekerja dengan kartel dan menggunakan kekuatannya untuk kejahatan agar mendapatkan uang. Kembali lagi ke masa sekarang, Lorna terlihat panik karena anaknya yang sakit parah. Segala pengobatan tak merubah apapun. Dokter mengatakan anaknya bisa sembuh dengan cahaya dari kekuatan Marco, karena Marco merupakan ayah kandungnya. Reva pun mengatakan Esme bersaudara harus pergi keluar untuk membawa Marco ke sini agar anak Lorna bisa disembuhkan. Rupanya, gara-gara Marco menyinari langit kemarin menjadi perbincangan hangat di televisi dan berita. Sedangkan Red masih memikirkan kekuatannya yang kembali. Ia selalu menjadi cemas dan panik dengan kekuatannya tersebut. Di sini, Lorna menjadi was-was karena apabila ia bertemu lagi dengan Marco, perasaannya yang sudah ia buang tentang Marco takutnya akan kembali lagi. Lorna sebenarnya sangat mencintai Marco, namun ia tak bisa mengekspresikan perasaannya itu karena ia sedang berada di lingkaran dalam, yang dimana apabila Reva sampai tahu kalau Lorna masih mencintai Marco, ia nantinya akan dalam bahaya. Singkat cerita, Marco yang sedang menenangkan diri tiba-tiba dihampiri Esme bersaudara. Esme mengatakan anaknya saat ini sedang sakit. Lalu Marco pun dibawa ke markas lingkaran dalam dengan ditutupi kepalanya dengan kain hitam supaya Marco tidak mengetahui lokasi lingkaran dalam. Reva lalu menemui Andy. Ia meminta Andy untuk menjadi pengawalnya di saat Marco datang nanti. Andy sempat menolak karena ia dan Marco dulunya berteman dengan baik. Ia tak mau nantinya ia menyakiti Marco. Reva meyakinkan kalau tidak perlu ada kekerasan. Ia hanya meminta Andy untuk menjadi pengawal saja. Andy pun akhirnya mengiyakan permintaan Reva. Di sisi lain, John dan Claire pergi ke sebuah tempat yang dimana mereka ingin bertemu dengan seorang pria yang bernama Eric. Pria yang sempat dikatakan oleh Eva sebelumnya. Mereka pun masuk ke dalam terowongan limbah tersebut. Di saat masuk, anehnya mereka hanya bolak-balik di tempat yang sama. Cell phone. Another idea? Strange. Wow. Di sisi lain, Kathleen yang sedang teleponan dengan Red dibuat terkejut karena tempat penelitian Red terdapat banyak barang yang hancur dan tembok yang berlubang. Red yang mendengarkan hal itu menjadi panik dan dengan cepat menutup teleponnya. Red yang panik membuat perasaannya menjadi kacau dan tiba-tiba mobil yang dikendarainya pun tabrakan. Lauren sangat terkejut tentang apa yang sudah ia lihat barusan. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung meninggalkan mobil itu dan pergi dari sana. Sebelum seseorang melihat mereka. Saat sedang bersembunyi, Lauren bertanya sejak kapan ayahnya itu memiliki kekuatan dan kenapa ayahnya ini tidak memberitahukan ke yang lain. Belum sempat Red berbicara, para polisi sudah berada di lokasi tempat mereka tabrakan sebelumnya, dan mereka pun langsung pergi dari sana. Kembali lagi ke John.
ia dan Claire lagi-lagi dibuat kebingungan dengan tempat itu, yang membawa mereka bolak-balik ke situ-situ saja. Sesaat, John meneriaki Claire karena ia merasa kesal telah dipermainkan di tempat itu. Singkatnya, Claire membuka portal 2 lapis di sana karena mereka merasakan energi di balik tembok tersebut. Setelah mereka masuk, mereka berdua sudah ditodong senjata oleh penghuni terowongan tersebut. Marco akhirnya telah tiba di markas lingkaran dalam. Reva pun menyambutnya dengan baik. Reva meminta Marco hanya menyembuhkan anaknya saja, dan setelah itu Marco harus pergi dari sini. Andy di sana tak dapat melakukan apa-apa selain menyuruh Marco untuk menuruti perintah dari Reva. Akhirnya Lorna bertemu dengan Marco. Terlihat ekspresi Lorna sangat bahagia. Namun ia langsung merubah sikapnya. Suasana pun menjadi canggung. Marco sempat menanyai beberapa pertanyaan, namun Lorna hanya menyuruh Marco untuk segera menyembuhkan anaknya. Di saat Marco menggendong bayinya, ia terlihat sangat begitu bahagia. Ia pun dengan cepat menyinari cahaya dari tangannya itu ke anaknya supaya cepat sembuh. Sesaat, ekspresi Lorna juga senang melihat Marco menggendong bayi mereka berdua. Namun lagi-lagi, ia harus menjaga sikap yang seolah-olah ia tak peduli lagi dengan Marco, supaya Reva tak mencurigainya. Di sisi lain, John dan Claire dibawa masuk dan bertemu dengan seorang pria. Ia mengatakan kalau ia disuruh oleh Eva ke sini untuk mencari informasi tentang seluk-beluk kota tersebut. Namun pria tersebut hanya mau Claire yang masuk, dan John harus menunggu di luar. Singkatnya, Claire menceritakan semua kejadian di markas mutan dan mengatakan kalau ia sedang mencari informasi tentang keberadaan markas lingkaran dalam. Jess rupanya sudah berada di tempat kecelakaan mobil yang menimpa Red dan Lauren tadi. Jess lalu melihat Red dan Lauren sedang kabur dari sana. Ia sempat mengejar, namun sudah terlambat. Kembali lagi ke Claire, ia dibawa masuk ke dalam tanah, yang dimana di sana menjadi tempat tinggal oleh para mutan, dan mereka menyebut dirinya dengan nama Morlock, dan mereka semua memberikan tanda di wajahnya, sebagai tanda kalau mereka adalah orang-orang Morlock. Pria itu memberikan syarat kalau Claire harus menjadi mata-matanya di dunia luar dan memberikan informasi yang ia tahu tentang dunia luar kepadanya. Sebagai imbalannya, ia akan memberitahukan semua informasi yang dibutuhkan oleh Claire tentang seluk-beluk kota ini dan lingkaran dalam. Tanpa berpikir panjang, Claire pun langsung mengiyakan persyaratan tersebut. Akhirnya, Claire pun keluar dari sana. Ia mengatakan sudah bertemu dengan Earth dan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Di sisi lain, Marco berhasil menyembuhkan anaknya dengan kekuatannya tersebut. Namun sedihnya, Marco yang masih ingin berlama-lama menggendong bayinya itu, langsung disuruh oleh dokter untuk meletakkan kembali bayinya ke dalam inkubator di sana. Terlihat, Marco seperti tak rela berpisah dengan anaknya. Ia pun memberikan mainan yang sudah ia buat untuk anaknya. Sesaat, Marco mencoba membujuk Lorna untuk ikut bersamanya pergi dari sini. Lorna mengatakan ia sangat mencintai Marco, namun ia tetap tinggal di sini untuk keselamatan bayinya. Marco pun mengajukan dirinya untuk tinggal di lingkaran dalam bersama Lorna. Belum selesai mengobrol, tiba-tiba Esme bersaudara mengendalikan pikiran Marco dan menyuruhnya untuk pergi dari sini. Saat di depan lift, Marco rupanya berhasil mengalahkan kekuatan Esme. Berhubung Marco memiliki ingatan yang kuat terhadap Lorna, ia pun mampu melawan dan bisa mengendalikan pikirannya sendiri. Dengan sekuat tenaga dan kenangan cintanya kepada Lorna, Esme bersaudara pun berhasil ia lumpuhkan. Namun tak butuh waktu lama, tindakannya itu dengan mudah dihentikan oleh Reva. Kekuatan Marco tidak mempan kepada Reva, malahan kekuatannya sendiri yang memakan tangannya. Sesaat, Andy sangat tak tega melihat Marco diperlakukan seperti itu, namun ia tak bisa melakukan apapun di sana.
Di lain sisi, John mengatakan kalau Eva telah menganggap dirinya telah gagal menjaga markas mutan. Eva juga sempat mengatakan kalau Andy dan Lorna sudah pasti tidak bisa keluar dari markas lingkaran dalam. Satu-satunya cara hanyalah mengalahkan Reva dan membunuh Andy beserta Lorna di sana. Yang tentu saja John tak akan membunuh teman-temannya sendiri. Namun, cepat atau lambat, mereka akan bertempur untuk melawan Reva, yang dimana secara tak langsung mereka akan bertempur melawan Andy dan Lorna juga. Sesaat, John menyadari kehadiran seseorang di sana. Rupanya itu adalah Marco. Marco datang dengan sempoyongan. Ia langsung mengatakan kalau ia habis dari lingkaran dalam, dan Reva meminta ia menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Kepalanya ditutup dan ia tak tahu keberadaan lingkaran dalam. Marco mengatakan kalau ia dikalahkan oleh Reva. Sekarang ia menyadari kalau Reva sangatlah kuat. Dengan tekad yang kuat, Marco berjanji akan mengalahkan Reva dan membawa kembali Lorna beserta anaknya. Di rumah sakit, Kathleen sangat terkejut melihat Red penuh dengan luka. Akhirnya, Red menceritakan semuanya tentang kekuatannya yang telah kembali, yang dimana ia tak dapat mengendalikan kekuatannya tersebut. Esme bersaudara mengatakan ia harus secepatnya menghabisi Marco sekarang, karena Marco bisa menjadi ancaman untuk misi Reva ke depannya. Namun, Reva tak ingin Esme melakukan hal tersebut karena untuk saat ini, misi mereka jauh lebih penting daripada harus mengurusi Marco. Dan episode ketiga, season kedua pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.